Begini respon Sintayong soal Bahrain yang tolak main di kandang Indonesia. Tidak masuk akal sama sekali. Usai laga kontroversial yang dihelat antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober, di mana wasit yang memimpin laga tersebut, yakni Ahmed Alkaf, menunjukkan keputusan yang sangat biasa, sehingga membuat hasil tersebut berhasil imbang 2-2. Hal ini membuat banyak oknum publik mulai menyerang Bahrain secara cyber, seperti mengganti lokasi Google Maps Bahrain menjadi AFC Mafia. Serangan cyber ini dinilai bahwa sangat tidak terpuji dan merasa bahwa ini telah melanggar aturan di bawah FIFA. Tidak hanya itu, serangan cyber ini juga berhasil membuat Bahrain merasa takut untuk datang ke laga tandang melawan timnas Indonesia di Jakarta. Agar pertandingan melawan timnas Indonesia nanti bisa dilakukan di venue yang netral, yang bukan di kandang timnas Indonesia. Melihat hal ini, Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia mengaku sangat bingung dengan keinginan Bahrain untuk mengganti venue kandang timnas Indonesia. Menurut juru taktik asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa pernyataan ini sangat aneh hingga bisa dibilang tidak masuk akal. 100% itu tidak masuk akal, ucap Sintayong. Menurutnya, orang Indonesia itu memang warga yang baik aslinya, dan aksi teror cyber tersebut dilakukan disebut Sintayong sebagai respon yang normal, terutama jika kita melihat ketidakadilan yang terjadi di sepanjang permainan tersebut. Karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang menarik dan memang baik, memang masuk akal apa yang mereka lakukan, karena waktu itu keputusan wasit tidak adil. Oleh karena itu, Sintayong justru meminta Bahrain untuk bersikap adil dan sportif dalam laga mendatang. Karena bagaimanapun timnas Indonesia sudah mengusahakan untuk datang ke laga tandang di markas Bahrain. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bagi Bahrain untuk menghormati timnas Indonesia dan tanding secara adil di kandang Indonesia. Dengan ketakutan venue supporter timnas Indonesia, Bahrain ketar-ketir untuk bertandang ke markas timnas Indonesia. Begitupun apa yang diucapkan Sintayong ada benarnya. Apa yang dilakukan oleh supporter itu dengan cyber war itu sangat masuk akal, karena mereka melihat ketidakadilan yang ditempa oleh timnas mereka sendiri dalam melanjuti derasnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Buntut timnas Indonesia dirugikan oleh wasit Ahmed Alkaf di laga imbang melawan Bahrain berbuntut panjang. Muncul saran agar PSSI mempertimbangkan meninggalkan AFC dan gabung ke zona Oseania atau OFC. Ialah pengamat sepak bola tanah air Justinus Laksana menyarankan untuk PSSI pindah konfederasi. Justin dalam pernyataannya menyebutkan bahwa AFC condong membela negara-negara Timur Tengah. Lantas, apakah dengan pindah ke OFC, timnas bisa lebih diuntungkan? Faktanya, justru sebaliknya. Skuad Merah Putih akan lebih susah untuk lolos ke Piala Dunia. Selain itu, timnas Indonesia jika pindah ke OFC akan masuk ke sarang mafia bola. Konfederasi Sepak Bola Oseania pada 2021 dilanda skandal korupsi. Dikutip dari AFP, salah satu pejabat tinggi OFC dihukum 6 tahun larangan main bola di kasus penyuapan dan korupsi. Ialah Lee Harmon dari Konfederasi Sepak Bola Kepulauan Chok. Ex anggota Dewan FIFA dinyatakan bersalah pada kasus tersebut. Dari hasil investigasi pihak terkait, Harmon sejak 2019 telah melakukan penyuapan dan korupsi. Sebelumnya, ex-sekjen OFC Tainai Kolas juga sanksi 8 tahun karena menyalahgunakan dana FIFA dan taktik suap. Presiden FIFA Gianni Infantino sempat mengatakan bahwa OFC harus bisa berbenah diri karena sudah dikenal dengan skandal-skandal korupsi dan penyuapan. Jika masih ada banyak orang di Oseania yang terlibat dalam mafia bola dengan memanfaatkan jabatan, keuntungan pribadi, hal itu sangat merusak dan tidak bisa dibiarkan, ucap Presiden FIFA Infantino.
Media Thailand menyarankan agar PSSI mengganti Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dengan manajer Manchester United MU Erik ten Hag. Sintayong tengah menjadi sorotan dari supporter usai timnas Indonesia dikalahkan Cina 1-2. Pada laga tersebut, Cina unggul melalui gol yang diciptakan oleh Behram Abdueli dan Zhang Yuning. Skuad Garuda hanya mampu membalas 1 gol ke gawang Cina melalui gol yang diciptakan oleh Tom Haye pada menit ke-86. Di balik kekalahan tersebut, supporter Indonesia mengeluarkan unek-uneknya soal Sintayong yang dianggap melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan Sintayong pada laga itu ialah mengubah komposisi pemain dari pertandingan sebelumnya kontra Bahrain. Sintayong memang melakukan perubahan dalam laga ini dengan mencadangkan Sandy Walsh, Tom Haye, dan Malik Rizaldi. Dia lebih memilih untuk memasang Asnawi Mangku Alam, Saini Patinama, dan Witan Sulaiman di starter skuad Garuda. Keputusan itu dianggap sebagai blunder karena timnas Indonesia tidak bermain sebaik-baiknya hingga harus menelan kekalahan. Supporter Thailand di akun media sosial X-nya, Thai Football, sambil bercanda menyarankan agar PSSI memecat Sintayong. Menariknya, mereka menyarankan agar PSSI mencoba untuk merekrut pelatih Manchester United Erik ten Hag. Bukan tanpa alasan, Erik ten Hag dianggap lebih cocok melatih skuad Garuda karena banyak pemain yang berdarah Belanda. Anda membutuhkan pelatih Belanda untuk mengelola pemain-pemain dari Liga Belanda ini. Tolong demi penggemar United, tulis akun X Football Thai Football. Sebagai informasi, timnas Indonesia memang dihuni oleh banyak pemain berdarah Belanda seperti Jay Itzes, Michel Gus, dan Tom Haye. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membongkar alasan selalu merombak susunan pemain tim skuad Merah Putih. Ia menyatakan langkah itu dilakukan untuk pertimbangan taktikal. Juru taktil Korea Selatan itu berpendapat dirinya selalu memperhatikan kondisi lawan dan juga tim. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil sudah berdasarkan pemantauan yang komprehensif saat menyusun 11 pemain. Pertama, saya melihat lawan, seperti apa kondisi dengan pemain kita. Dua hal ini yang paling menentukan starting line up, ucap Sintayong. Pelatih 54 tahun itu menegaskan tak punya anak emas di dalam tim. Ia membantah menurunkan pemain dengan alasan subjektif dalam setiap pertandingan. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun, pemain yang berkorban demi negara. Lebih lanjut, Sintayong memberi kabar perkembangan timnas Indonesia setelah kalah 1-2 dari Cina. Ia menyebut kondisi tim Garuda tetap dalam motivasi tinggi menghadapi deretan pertandingan berikutnya. Tim kita semakin baik, meskipun kita TC kondisi pemain terkadang belum 100%, tapi kami selalu berusaha semaksimal mungkin. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang terdekat, skuad Garuda akan melakoni 2 laga kandang pada November mendatang. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November. Kemudian dilanjutkan melawan Arab Saudi pada 19 November. Rencananya, kedua pertandingan itu digelar Stadion Utama Gelora Bung Karno.